sawa'an fa aqdamuhum silman. Apabila hijrahnya sama, maka yang berhak jadi imam yang lebih dulu masuk Islam. Maka di sini kalau kita urutkan, yang pertama kali jadi patokan adalah Al-Qur'annya. Semakin qari' maka semakin berhak. Dan dulu di masa sahabat, orang yang hafal Al-Qur'an biasanya dia lebih faqih daripada yang lainnya. Kemudian setelah itu yang lebih paham tentang sunnah, tentang hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian kalau sama juga, maka yang lebih dulu hijrah. Ini kalau kalangan muhajirin, yang lebih dahulu hijrah. Apabila hijrahnya sama bareng-bareng, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Ini urutannya. Kita awali dari yang pertama. Ajwaduhum qira'atan, yang paling tajwid bacaannya. Jadi bukan paling indah bacanya, tapi paling tajwid. Paling tajwid maksudnya ya tahu hukum bacaan Al-Qur'an, panjang pendeknya, harokatnya dan seterusnya. Itu yang paling pantas untuk menjadi imam di dalam salat. Wa huwa alladhi yatqinu qira'atal Qur'an, yang mungkin dalam membaca Al-Qur'an. Mungkin artinya memberikan setiap huruf haknya. Bacaannya benar, makhrajnya benar, tidak berubah makna. Wa yati biha ala akmali wajhin, dan dia membaca Al-Qur'an dengan cara yang sempurna. Al-alim bi fiqh shalah, tentunya tambahan dari itu juga paham fikih salat. Paham fikih salat. Apabila ada dua orang dalam hal ini sama, bacaannya sama, bagusnya atau tajwidnya, dan fakih atau fikih salatnya juga sama, qaddimal qari'u al-afqah 'alal aqra, maka qari yang lebih fakih didahulukan menjadi imam daripada qari yang tidak fakih, ya, tidak paham tentang fikih salat lebih dalam. Kemudian disebutkan yang lebih paham tentang fikih salat lebih dibutuhkan daripada yang hanya sekedar bagus bacaannya saja, tapi tidak paham fikih tentang salat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, thumma al-afqahu thumma al-afqahu al-a'lamu bis-sunnah, yang lebih faqih, lebih paham, al-a'lam, lebih tahu tentang sunnah, tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal ada dua imam, bacaannya sama bagusnya, sama tajwidnya, akan tetapi yang satu lebih paham tentang sunnah, tentang hadis-hadis Nabi, maka didahulukan yang lebih paham tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis-sunnah. Apabila mereka sama dari sisi bacaan, maka diambil pertimbangan yang lain. Mana yang lebih paham tentang sunnah? Kemudian itu yang lebih berhak jadi imam. Kemudian yang ketiga, tsummal aqdamu wa asbaqu hijratan. Kemudian yang lebih duluan hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Ini kalau dari kalangan muhajirin. Kalau bukan dari kalangan muhajirin, sama-sama ansarnya misalnya, atau sama-sama kita bukan muhajirin bukan ansar, maka barometer ini tidak dipakai. Idza kanu fil qira'ati wal 'ilmi bis sunnati sawa. Ini tentunya kalau bacaan Al-Qur'annya sama keilmuan fikihnya tentang sunnah Nabi sama, maka dilihat kategori selanjutnya mana yang lebih duluan hijrah. Tsummal aqdamu islaman. Kemudian kalau hijrahnya sama juga, siapa yang lebih duluan masuk Islam. Kemudian yang kelima, ada tambahan di sini, tsummal akbaru sinna. Kemudian yang lebih tua umurnya, yang lebih sepuh. Tentunya jangan langsung melompat ke yang kelima. Mana yang paling tua jadi imam, ya belum tentu. Tapi urutannya yang pertama yang paling tahu tentang bacaan Al-Qur'an mana dulu. Walaupun lebih muda maka dia didahulukan. Kemudian kalau sama maka dilihat dari sisi pengetahuannya tentang sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga mana yang lebih dulu hijrah, kalau seorang muhajirin.
Kemudian kalau sama-sama dulunya non muslim kemudian masuk Islam, mana yang duluan masuk Islam, kemudian baru yang terakhir dari sisi usianya, mana yang lebih pantas jadi imam. Kalau kategori 1, 2, 3, 4 sama, maka yang kelima baru umurnya yang lebih tua, itulah yang didahulukan untuk menjadi imam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman. Kalau hijrahnya sama, maka yang duluan masuk Islam. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan sinnan, usianya. Waliya ummakum akbarukum, hendaklah yang mengimami kalian yang paling tua di antara kalian. Kalau semuanya kategorinya sama, dari sisi bacaannya sama, pengetahuan tentang hadisnya sama, kemudian hijrahnya sama, duluan masuk Islamnya juga sama, umurnya juga sama, maka diundi siapa yang mau jadi imam. Tapi kalau di masa sekarang ya saling mempersilahkan hewan ya, kalau di kita dalam takut ketahuan bacaannya gimana ya, dorong. Kemudian kalau seandainya kita sholat di rumah orang atau di kampung orang atau di masjid orang, maka sahibul baiti ahaqqu bil imamati min dhaifihi. Pemilik rumah atau pemilik masjid atau pemilik kampung atau penduduk daerah setempat lebih berhak untuk jadi imam daripada pendatangnya atau tamunya. Bukan pendatang ya, tamu. Kalau pendatang sudah domisili di situ ya berarti termasuk ahlul qaryah, yang penduduk desa itu. Nabi SAW bersabda, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula bi ahlihi wala fi sultani. Janganlah seseorang mengimami orang lain di lingkungannya atau di keluarganya atau di daerah kekuasaannya. Kita kalau numpang salat di masjid orang lain atau kampung lain, maka jangan maju jadi imam. Kecuali kita didorong sama penduduk situ suruh jadi imam. Kalau antum mengisi kajian daerah tempat lain, jangan maju jadi imam kecuali antum disuruh jadi imam. Baik. Kemudian kalau seandainya ada penguasa di situ, Pak RT atau Pak RW atau Pak Lurah atau Pak Camat, pejabat lah di situ ya. Kalau dia ingin jadi imam, maka dia yang didahulukan. Karena pada asalnya al-imam fi al-mujtama' huwal imam fi shalah. Pemimpin dalam suatu masyarakat sejatinya dialah pemimpin di dalam sholat juga harusnya. Cuman sekarang para pemimpin pada tawadhu, ada rendah hati, nggak mau jadi imam, lebih nyaman jadi makmum. Memang jadi makmum lebih nyaman, nggak banyak beban dan seterusnya. Kalau Pak Prabowo sholat misalnya di sini, Pak kita persilakan beliau jadi imam. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak usah dipaksa. Presiden kita lagi jalan-jalan ke Saudi. Habis syukur dapat 431 triliun. Oh iya. Malah ada tahu. Itu safari itu ya. Kerjasama. Invest ya. Ya. Nabi SAW bersabda, la ya'ummanna ar-rajula fi ahli wala fi sultan. Tidaklah seseorang mengimami orang lain dalam keluarganya atau dalam kekuasaannya. Allah alam. Selanjutnya tentang masalah yang kedua yang tidak boleh jadi imam. Man tahrumu imamatuhu, yang haram keimamannya atau nggak boleh jadi imam. Yang pertama, imamatul mar'ati birrajuli. Imamnya seorang wanita terhadap makmum yang laki-laki, ini haram. Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum menyerahkan urusan mereka kepada perempuan, apalagi negara.
Baik. Sidoarjo Megawati. Ya Sidoarjo Bu Etik ya. Bu Etik ya. Oh iya. Ide. Kita lanjut ya. Ini dalam sholat nggak boleh jadi imam. Dalam sholat nggak boleh jadi imam. Dijelaskan juga dalam urusan yang lain. Urusan keluarga, perempuan ingin jadi raja ya repot. Jadi keluarganya kurang harmonis. Dalam urusan sholat juga perempuan tidak dijadikan sebagai imam. Walaupun al-asla ta'akhuruha fi akhir as-sufufi siyanatan laha was-sitran. Karena pada asalnya perempuan itu posisinya di akhir shaf, sebagai penjagaan terhadap dia dan sebagai penutup bagi dia supaya tidak terlihat. Dan kalau dijadikan sebagai imam seorang perempuan, tentunya ini menyelisihi hukum asal dalam syariat kita. Perempuan asalnya adalah jadi makmum. Bahkan kalau ada jamaah laki-laki perempuan jadi makmum, di belakangnya laki-laki kok jadi imam, maka tidak bisa. Tapi kalau jadi imam perempuan juga, maka tidak boleh. Perempuan jadi imamnya perempuan tidak boleh. Dan yang kedua, imamatul muhdisi wa man alaihi najasatun wa huwa ya'lamu dzalika. Haram hukumnya imam yang berhadas karena najis atau karena hadas atau karena najis. Ketika dia mengetahui, saya imam dalam keadaan sudah berhadas dan tahu kalau dia berhadas, jadi imam dan makmumnya tahu kalau dia berhadas, maka berdosa. Kalau makmumnya nggak tahu, imamnya habis sholat baru gojek atau ngerjain lah. Maaf teman-teman, tadi saya belum wudu. Oh belum junub, belum mandi ya? Sudah junub belum mandi. Iya maksudnya. Misalnya kayak gitu, dengan babenya mengatakan, oh teman-teman tadi saya habis junub belum mandi misalnya. Maka kalau seandainya makmumnya nggak tahu sholatnya sah atau tidak, makmumnya sholatnya sah. Tapi kalau tahu imamnya dalam keadaan berhadas, maka tidak sah. Tentunya kalau tahu. Tapi kalau imamnya tahu dirinya berhadas, maka tidak sah sholatnya imam. Kalaupun seandainya nanti setelah selesai sholat baru sadar kalau ternyata dia berhadas, dia pun harus mengulangi sholat. Kemudian yang ketiga, imamatul ummi. Bacaan atau seseorang yang bacaannya tidak bagus, terutama al-fatihahnya, minimal al-fatihahnya, standar minimal al-fatihah. Kalau seorang imam ummi kan kalau secara bahasa artinya buta huruf, tapi maksud di sini yang bacaannya rusak, terutama al-fatihahnya. Standar minimal al-fatihahnya tidak merubah makna, merubah makna. Wa man la yusinu al-fatihata. Orang yang ummi adalah orang yang tidak bagus bacaan Fatihahnya. Yang maksud dalam bab ini yang tidak bagus bacaannya, terutama Fatihahnya. Tidak hafal mungkin, atau bacaannya kacau, panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, dan hurufnya berubah-ubah. Alamin jadi alamin, ini berubah maknanya. Mengidghamkan yang tidak idgham, mengikhfakan yang tidak ikhfa, atau yang paling parahnya sampai merubah maknanya, merubah huruf dengan huruf yang lain. Atau lahannya, yang di sini belum. Lahan ada berapa macam lahan? Ada dua ya, lahan jadi sama lahan khafi. Kalau lahannya sampai jadi, maka tidak boleh jadi imam. Ini yang sering bikin kita gelisah ketika mendapati imam yang bacaannya kacau, takut nggak sah ya, takut gimana gitu ya, bacaannya berubah makna. Tapi kalau lahannya masih khafi, maka tidak. Di ahsannya, afdhalnya imamnya yang bagus tajwidnya. Kemudian yang keempat, imamatul fasiq al-mubtadi'.
Yang namanya seorang yang fasik lagi ahli bid'ah. Sudah fasik, keluar dari ketaatan, plus mubtadi, ahli bid'ah. Maka ini perlu kehati-hatian. Karena ukurannya keparahannya, fasiknya parah apa tidak, kebid'ahannya parah apa tidak. Ini tentu pada pembahasan yang lebih luas. Dikatakan di sini, la tasihhus salatu khalfahu idza kana fisquhu zahiran. Tidak sah salat di belakangnya kalau kefasikannya nyata. Kalau kefasikannya nyata. Tukang mabuk tiap hari, terkenal lah di pasar suka mabuk. Jadi imam, karena sudah nyata kefasikannya. Tiap hari apa namanya yang dunia gelap itu apa? Dugem ya. Dan sebagainya. Dan seterusnya, kok dijadikan imam? Preman dan sebagainya. Atau dia ahli bid'ah dan menyuruh kepada kebid'ahannya, apalagi bid'ah yang katanya sama akidah, bid'ah syi'iyah, bid'ah khawarij dan sebagainya. Maka jangan dijadikan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah mukmin yang beriman sama dengan yang fasik? Tentunya tidak sama. Ini mengisyaratkan bahwasanya kalau imamnya seperti itu jangan menjadi makmum. Tapi kalau nggak nyata kefasikannya, ya wajar-wajar saja ya kefasikannya. Maka tidak. Yang kelima, al-ajizu 'anil ruku' was sujudi wal qiyam wal qu'ud. Yang tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, maka jangan jadi imam, jadi makmum saja. Jadi makmum saja. Tapi kalau sama-sama nggak bisa rukuknya, semuanya nggak bisa rukuk. Ya panti jongkok, semuanya nggak bisa rukuk, duduk semua ya nggak apa-apa. Asalnya bagusnya yang bisa melakukan gerakan-gerakan salat yang sempurna itulah yang dijadikan imam. Allah misal. Selesai pembahasan yang kedua. Yang nggak boleh jadi imam satu apa tadi? Perempuan mengimami laki-laki. Yang kedua, imam yang berhadas atau bernajis. Dan yang ketiga, yang rusak bacaannya. Dan yang keempat, yang fasik dan ahli bid'ah. Dan yang kelima, yang tidak mampu rukuk, sujud, berdiri dan duduk. Ini bisanya apa? Berbaring. Yang biasanya cuma berbaring, jangan jadi imam. Kalau masih bisa duduk ya mending. Tapi ya sebaiknya dia balik. Yang kecil belum balik, kalau sudah tamyiz dan tahu hukum salat maka boleh. Tapi kalau belum tahu hukum salat, tapi bacanya bagus nggak boleh. Jadi boleh anak kecil jadi imam tapi catatannya sudah tamyiz. Dan juga syarat-syarat yang sudah tamyiz, kemudian fikih salatnya dapat. Tahu kalau lupa bagaimana, sujud sahwi bagaimana dan sebagainya. Masalah yang ketiga yang dimakruhkan jadi imam. Yang pertama al-lahan. Al-lahan itu yang banyak lahannya, banyak kekeliruannya tapi tidak parah, tidak sampai lahan jadi, dan bacaan Fatihahnya tetap standar lah, artinya tidak merusak makna dari yang dibaca dari surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan kalau lahannya pada Al-Fatihah maka dimakruhkan jadi imam. Lahannya pada Al-Fatihahnya dimakruhkan jadi imam. Tapi kalau parah, ya hati-hati, dicari imam yang lain. Ya ummul qauma aqra'uhum. Mengimami suatu kaum yang paling qari, yang paling tajwid bacaannya. Yang kedua, man amma qauman wa hum lahu karihun. Maksud perkara yang makruh, imam yang dibenci oleh jamaahnya, oleh makmumnya, atau kebanyakannya nggak suka. Tapi ini relatif ya. Kalau semuanya suka, kayaknya nggak mungkin. Jadi sebuah angan-angan kosong kita mendapatkan ridho semua manusia. Pasti ada yang suka sama kita, pasti ada yang tidak suka sama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran."
Ada 3 orang yang salat mereka tidak diangkat dari atas kepala mereka barang sejengkal. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Di antaranya seseorang yang mengimami suatu kaum dalam keadaan mereka tidak menyukainya. Di sini dinilai hasan oleh Al-Albani rahimahullah. Yang ketiga, man yukhfi ba'dal huruf. Yang sebagian hurufnya tidak jelas, tidak fasih. Supaya hurufnya tidak jelas, tidak fasih. Apa ya kalau orang Indo biasanya nggak fasih? Berapa yang nggak fasih kita biasanya? Apa ya? Kalau Solo kayaknya huruf zai. Zainya banyak ke iya. Go. Sama zoan. Sama zo. Go jadi izo. So ya so. Go jadi do. Nah, Walang bon ini jadi walang do. Ini ya termasuk khafi apa ya khafa ketidakjelasan dalam hadis. Harusnya do jadi ya do. Jadinya harusnya do jadinya go. Ghairin ya ghairin dan seterusnya. Idza zulzilatil jadi idza yulzilatil. Kalau orang Solo za jadi ya. Orang Sunda za jadi ja. Idza julzilatil ardu jilzal. Itu orang Sunda biasanya. Orang Solo yang saya amati ada yang banyak yang kesulitan bilang za. Za jadi iya ini iya. Ini dimakruhkan walaupun ya boleh. Sayang cadel apa cadel sih? Cadel. Ra-nya jadi la. Ra-nya jadi la. Ya bagusnya yang lain saja. Atau yang apa namanya itu suka ngulang-ngulang huruf apa namanya gagap ya bisa dibayangkan gagap jadi gimana kafirun tekan-tekan ya. Imam makmumnya sudah siap-siap amin dia gagap dulu Mulin. Ya karena bisa ada saja orang yang gagap ya kan kadang memang sulit diobati. Kalau suka ngulang-ngulang sebagian huruf ya, karena kesulitan ya dia aksannya jangan jadi walaupun boleh dimakruh. Kemudian yang keempat posisi imam. Yang sunnah imam di depan makmumnya. Afdolnya lah ya, afdol. Apabila cuma ada imam sama makmum 3 orang ya, maka berdirinya sejajar. Duduknya sejajar. Kalau cuma 2 orang. Tapi kalau lebih dari 2, ada 3 misalnya, maka imamnya di depan, 2 makmumnya. Kalau cuma 2 orang, imam sama makmum, maka berdirinya berjajar. Dalam sebuah hadis dari Muslim, dikeluarkan Imam Muslim dari Abu Dawud, anna Jabiran wa apa ini? Jibaran wa Qafal. Ada seseorang yang satu Jabir, yang satu Jabar, mungkin Jabar apa Jibar ya? Dua-duanya berdiri. Ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi, ya bersebelahan kanan dan kiri. Fa akhadha bi aydihima hatta aqamahuma khalfahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat di kanannya ada Jabir, di kirinya ada Jibar mungkin ya, masa Jabar yang sangat sombong masa namanya. Allah mungkin Jibar. Jadi ada 2 orang makmum berdiri di kanan dan kiri imam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong keduanya dan memposisikan keduanya di belakangnya. Ya kan kalau imam posisinya di depan.
depan, ada dua makmum berjajar, maka sama Nabi disuruh ke belakang. Disuruh ke belakangnya dengan isyarat tangan seperti ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika salat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami Anas dan keluarganya di rumah, dikatakan summa ya ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqumu fa yusalli bina. Kemudian Rasulullah mengimami dan kita berdiri, kemudian beliau mengimami salat kita. Kalau seandainya dua orang, maka makmumnya berdiri di sebelah kanan, imam sejajar. Posisi makmum di sebelah kanan dari imamnya. Kalau cuma dua saja makmum dan imam, dikarenakan Nabi SAW menggeser atau memutar Ibnu Abbas dan juga Anas bersama Jabir yang tadinya di sebelah kirinya Nabi SAW menjadi di sebelah kanannya. Ini ketika Nabi salat dengan Ibnu Abbas saja. Ibnu Abbas di kirinya, maka Nabi menyuruhnya diputar supaya ke sebelah kanan. Ketika salat bersama Jabir juga demikian. Jabirnya di sebelah kiri, maka diputar supaya posisinya di sebelah kanan. Bagaimana kalau imamnya tidak di depan para makmumnya, tapi di tengah-tengahnya? Di shaf pertama posisinya di tengah, boleh apa tidak? Boleh. Apalagi kalau misalnya masjidnya sempit, bisa. Li'anna Ibnu Mas'ud shalla baina Alqamah wal Aswad. Karena pernah terjadi Ibnu Mas'ud salat Alqamah di sebelah kanan, Aswad di sebelah kiri, tapi tidak di depannya. Waqala, beliau mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Seperti inilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan. Jadi boleh kalau jamaahnya lebih dari satu, boleh imam di depannya, boleh imam sejajar dengan mereka. Tapi disebutkan di sini kalau kondisinya tidak memungkinkan kalau imamnya di depan. Ini misalnya tempatnya sempit, boleh makmumnya, imamnya sejajar dengan makmum. Misalnya banyak yang ketinggalan salat berjamaah. Yang lain kan setelah selesai kan yang lain pada zikir ya, harus pergi. Maka boleh, nggak ada tempat lagi, tinggal satu saf di belakang, maka di situ imamnya di tengah juga tidak apa. Kloter kedua ada ketinggalan jamaah masbukin, orang yang pada masbuk misalnya telat ketinggalan, maka jamaah yang selanjutnya kloter kedua tidak mungkin imamnya di depan mereka, maka boleh diposisikan di tengah. Tapi kalau kondisinya memungkinkan untuk imam di depan, maka ini yang lebih afdal. Kemudian para wanita, safnya di belakang para lelaki, bukan sejajar dengan lelaki. Ini yang sering keliru di beberapa masjid ya. Kanan kiri, jamaah laki-laki kanan, jamaah kiri perempuan misalnya. Maka kalau seandainya kondisi seperti itu, diusahakan saf pertama perempuan jangan diisi. Ya, posisi saf perempuan tetap di belakang saf laki-laki. Bukan berarti nggak boleh, ya boleh. Tapi kalau bisa saf pertama perempuan agak dimundurin supaya di belakang saf pertama laki-laki. Bisa dibayangkan? Saya ini kan misalnya masjid dibuat dua ruangan, ini sama laki-laki sama perempuan, imamnya di sini misalnya. Jangan dibuat sejajar nih sama laki-laki, misalnya perempuan jangan sejajar. Ya saf kedua lah perempuan. Supaya mereka saf pertamanya perempuan, di belakang saf pertamanya laki-laki lah kalau dibuat. Setidaknya seperti itu. Kalau kondisinya sudah terlanjur. Tapi pada asalnya saf perempuan di belakang laki-laki. Nabi SAW menyebutkan, bukan Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Safaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina." Aku memposisikan diri dalam shaf dan anak-anak yatim di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wanita-wanita tua di belakang kita.
wanita-wanita tua di belakang itu. Kemudian masalah yang kelima. Tapi afdalnya lagi kaitan dengan yang paling dekat dengan imam, sebaiknya yang tahu fikih salat. Khawatir nanti imamnya batal atau imamnya kabur misalnya. Kabur. Mungkin nggak imam kabur ya. Kebelat yang mungkin. Maka yang di belakang imam Saya pernah soalnya. Lanjutkan di belakang. Misalnya kalau seperti itu maka boleh seharusnya atau seyogyanya sepatutnya yang dekat dengan imam adalah yang bisa menggantikan imam ketika imamnya menghilang atau kabur atau batal atau bahkan yang meninggal, bahkan pingsan atau yang. Masalah yang kelima, ma yatahammaluhu al-imamu 'anil ma'mum, yang menjadi tanggungan imam atas makmum. Imam menanggung makmum. Apa yang ditanggung? Yang pertama bacaannya di dalam salat-salat yang jahriyah. Jadi kalau salat maghrib, isya dan subuh, imam menanggung bacaan yang dibaca keras oleh makmum. Jadi makmum nggak usah membaca bacaan di rakaat pertama, rakaat kedua. Cukup mendengar bacaan imam. Ini yang seharusnya. Malah fokus mendengarkan bacaan imam, bukan malah sibuk sendiri, baca sendiri. Termasuk hal yang keliru, mengikuti imam. Imamnya baca, makmumnya ikut qomat kamil. Ini termasuk kekeliruan. Jadi makmum itu mendengar imam, bukan mengikuti imam. Makmum itu mendengar imam, bukan mengikuti imam. Jadi imam menanggung bacaannya makmum, sehingga makmum tidak perlu membaca. Ini pada yang bacaan jahar-jahar saja. Adapun yang tidak jahar, misalnya bacaan rukuknya, takbirnya juga ikut bertakbir ya. Bacaan sujudnya, tasyahudnya. Adapun rakaat kedua, ketiga dan keempat maka makmumnya tetap baca. Jadi imam menanggung bacaannya makmum yang jahar-jahar. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu', hadisnya marfu', dia dinisbatkan kepada Nabi, wa idza qara'a, apabila sang imam membaca, fa ansitu, maka kalian para makmum diamlah. Jangan baca, jangan sibuk sendiri, tapi dengarkan bacaan imam. Waliqali sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imam fa qira'atu lahu qira'ah. Barang siapa yang punya imam, artinya dia jadi makmum dalam salat berjamaah, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Sehingga makmum tidak usah baca ketika mendengar bacaan imam. Adapun dalam salat yang sirriyah, yang bacaannya lirih, maka imam tidak menanggung bacaan Al-Fatihahnya makmum. Jadi makmum tetap baca Al-Fatihah seperti salat sendirian, karena bacaan imam adalah sir, dikala itu lirih tidak mendengar. Jadi kalau dia nggak baca ngapain ya? Ya ngelamun nanti jadinya dengan gerakan imam. Maka ketika bacaannya lirih, salat zuhur, salat asar, rakaat ketiga dan keempat, maghrib 3, 4, isya 3, maghrib isya 3, 4, bacanya lirih, maka makmumnya tetap baca seperti biasa. Selalu misal. Masalah yang kanan, mendahului imam. Tidak boleh bagi makmum mendahului imamnya. Barang siapa yang bertakbiratul ihram sebelum takbiratul ihramnya imam, maka salatnya belum dianggap salat. Imamnya belum Allahu Akbar, makmumnya sudah duluan. Maka makmumnya tadi belum terikat salatnya dengan imam. Karena syaratnya harus imam dahuluan dalam membaca takbiratul ihram dan tentunya yang lainnya. Yang benar bagaimana? Ya, tunggu dulu imam takbiratul ihram selesai, baru makmumnya ikutan takbiratul ihram. Namanya juga mengikuti setelahnya. Kalau membarengi nggak boleh, apalagi sampai mendahului imam, ini juga tidak boleh. Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih."
Imam dijadikan imam supaya diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah bertakbir, maka kalian bertakbirlah, jangan barengi apalagi mendahului. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam sudah ruku', ruku'lah kalian, jangan barengi, jangan mendahului. Wa idza qala, dan ketika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka katakan wahai para makmum, Rabbana walakal hamdu atau lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sudah sujud, baru kalian bersujud. Kalau seandainya membarengi imam di dalam salatnya atau di dalam salamnya, maka ini hukumnya makruh. Tidak sampai haram ya, tapi makruh. Salatnya tetap sah karena masih berbarengan, ya minimal berbarengan. Pun afdalnya mengikuti, bukan membarengi. Kalau seandainya imam atau makmum mendahului imamnya, maka ini hukumnya haram. Bahkan ada ancaman tersendiri. La tasbiqni birruku' wala bisujud wala bilqiyam. Jangan kalian mendahuluiku dengan ruku', dengan sujud atau dengan berdiri. Di makmum harus sabar. Jangan buru-buru mendahului imam. Larangan di sini memberikan faedah tahrim, haram berarti. Jangan mendahului, berarti haram hukumnya mendahului imam. Dalam hadis yang lain ancaman lebih keras lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya marfu', yang sampai pada Nabi, "Ama yakhsha, tidaklah takut, tidakkah takut alladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, entah dari ruku', entah dari sujud, an yuhawwilallahu ra'sahu himaran." Allah merubah kepalanya menjadi kepala balak. Tentunya mengerikan. Maka hati-hati, jangan sampai mendahului. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Monggo. Sholat zuhur sama asar. Kalau sekarang baca iftitah kan bacaan Al-Fatihah sudah tidak imam ya. Ketika baca iftitah belum selesai. Kadang-kadang sholat zuhur asar itu cepat sekali. Imam sudah cuma baca Al-Fatihah. Kemudian untuk sholat yang asar sama kafir pisang itu kalau baru tujuh kafir selesai, kemudian misalnya dari umum motain dari dalam satu itu baca imam sudah baca Al-Fatihah, apakah harus berhenti? Apakah meneruskan pindahnya? Terima kasih. Dua pertanyaan. Yang pertama, ketika kita jadi makmum sholat asar, sholat zuhur, kita belum selesai baca istiftah, buka sebelum Al-Fatihah. Kalau imam ruku misalnya, ini sholatnya cepat misalnya, maka kita ikut imam. Walaupun tidak kesampaian bacaan Al-Fatihah. Kalau kita masuk sama imam masih berdiri, ya, tidak mendapati takbiratul ihramnya imam, maka sebaiknya langsung baca Al-Fatihah. Nah, khawatir sudah sebentar lagi ruku. Kalau kita dapat takbiratul ihramnya imam, maka kita istiftah juga. Kemudian kalau salatnya keras, bacaan salat maghrib, isya, subuh misalnya, kita lagi baca istiftah misalnya, kebetulan istiftah kita panjang misalnya Allahumma ba'id misalnya, maka imam istiftahnya paling pendek misalnya, sehingga cepat baca Al-Fatihahnya langsung. Maka ketika imam sudah membaca Al-Fatihah dengan keras, maka kita diam, mengikuti sabda Nabi, ansitu diamlah kalian, tidak melanjutkan bacaan istiftah. Kita fokus mendengarkan imam, walaupun doa istiftahnya atau istiftahnya belum selesai. Kalau langsung lagi, oh ya, berkaitan dengan pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu atau 3 pekan yang lalu tentang imamatul masbuk, menjadikan orang yang masbuk sebagai imam. Maka kebanyakan madhab boleh, Syafi'i boleh, Hambali boleh, Hanafi boleh. Yang tidak membolehkan cuma madhab Maliki. Madhab Maliki tidak membolehkan imam masbuk dijadikan sebagai imam.
Syekh bin Baz membolehkan, Syekh Utsaimin membolehkan, Syekh Albani membolehkan. Tapi dengan syarat ya memungkinkan si makmum masbuk tadi jadi imam. Artinya apa? Ya bukan sedang tasyahud akhir dijadikan imam. Tasyahud akhir dijadikan imam. Ya minimal lagi berdiri lah. Minimal lagi berdiri dijadikan sebagai imam. Dan boleh jadi seorang makmum niatnya berubah menjadi imam. Sebagaimana bolehnya makmum ketika imamnya mundur, imamnya buang hajat atau kabur tadi, makmum bisa jadi imam menggantikan posisi imam. Sehingga boleh namanya istikhlaf. Makmum mengambil posisi imam atau makmum berubah menjadi imam. Ini nggak harus niatnya di awal. Ini mazhab yang jumhur atau mayoritas, sehingga boleh. Dan catatannya yang sering terjadi kekeliruan, tidak disyariatkan menepuk pundak. Tidak disyariatkan menepuk pundak. Jadi cukup kita duduk berdiri di sampingnya, ya makmumnya harus sadar, oh ini saya jadikan imam. Ya kalau kita kurang yakin ya nggak apa-apa nepuk apa, karena sudah jadi kebiasaan itu. Kalau nggak nepuk dibagi masalahnya, ternyata ada dua yang bacaannya harus keras, nggak tahu dia. Makanya kalau ya mengisyaratkan saja. Kalau isyaratnya dengan tepuk ya silahkan. Ngomong sekalian juga nggak apa-apa. Kamu jadi imam saya. Dan gue makmum. Makmum. Wow. Dia kejam. Nyambung. Tepuknya boleh, tapi tidak harus ya, tidak harus. Cuman kalau kita mau nanya harus nepuk, ya kita nggak akan nepuk, tidak akan nepuk. Intinya ya mengesankan gimana kalau dia sekarang dijadikan. Terus juga jangan sampai lebih dari satu masbuk dijadikan imam. Gue sholat yang masuk banyak ya, yang sebelah sana kayaknya imamnya itu tepuk, yang itu ini. Jadinya sholatnya campur nanti. Ada dua imam dalam satu masjid, ini bisa masuk dalam. Jadi kalau nggak ada satu imam masbuk jadikan imam tadi, maka nggak boleh ada makmum yang lain yang dijadikan. Nanti masuk dalam larangan. Dalam satu waktu ada dua sholat, nah, cukup satu saja. Allah mas. Jadi yang kemarin saya bahas, yang saya perdalam malah yang madhab minoritas. Yang Maliki. Ada yang lain? Mereka banyak mas, itu ya. Kenapa nggak sih? Jadi, Ketutupan jadi katakanlah kita datang ke sholat id terlambat satu rakaat. Terus apa namanya? Ketika di situ ada jamaah yang juga terlambat. Terus kita di situ lebih milih mendengar khutbah atau ikut jamaah? Ikut jamaah. Sholat dulu. Karena sholatnya dituntaskan. Karena tidak menutup kemungkinan ya sholatnya juga ada yang masuk. Kalau yang cuma datang terlambat ikut batok. Ya nggak apa-apa, dengar khutbahnya nggak apa-apa, sholat aja pulang nggak apa-apa. Tapi itu ya kasih imamnya nanti. Kasus belum mau. Imam itu ya kalau itu Walaupun boleh, karena beda dengan sholat Jumat. Jumat itu wajib mendengarkan khutbah, dan kalau sholat Id mendengarkan khutbah tidak. Jadi bukan syarat sahnya sholat Id itu dengan khutbah. Jadi sudah sah sholat Id, iya kasih. Dan juga rugilah nggak dapat pahala mendengarkan khutbah. Terkait yang was-was Ustaz. Jadi kan tadi yang pertama itu adalah yang bacaannya minimal itu kan kalau imam kesalahannya kan kofi bukan jadi karena yang masih dimakruhkan itu yang kofi kesalahan Iyalah kan. sedangkan kalau kita jadi makmum jelas-jelas imamnya itu kesalahannya jeli was-was itu harus segera dibudikan sholat sendiri lagi atau bagaimana agar itu kan sholatnya tidak sah kan berarti harus diulang, tidak terhitung kalau tidak sah. Makanya itu bagaimana, sedangkan posisinya itu adalah sebagai pendatang.
Jadi yang imam itu akamsi atau di situ, pejabatnya di situ atau yang Indonesia atau selanjutnya. Tapi setelah baca ayat itu ternyata memang kesalahan jali atau kesalahan jali. Sholatnya jahat. Jahat. Setelah maghrib isya biasa. Kalau kita visit itu kan biasanya kalau kota itu pasti kan maghrib sama isya itu kan di jamaah. Nah, maghribnya pasti kan ikut jamaah. Itu bagaimana sih? Baik, kalau seandainya imamnya seperti itu lahannya lahan jali, maka kita sholat lagi. Aduh, rasa sini sholat 3 ya. Kita sholat lagi aja. Kalau was-was daripada asas kan, kita sholat lagi. Tapi ada juga kaidah umum. Salahnya makmum ditanggung imam, atau kurangnya makmum salahnya imam juga ya. Tapi kalau salahnya imam bukan salahnya makmum. Jadi sudah, makanya jadi imam itu berat. Imam itu berat. Harus benar-benar memastikan safnya sudah rapat, sudah rapi. Kemudian apa ya? Kalau misalnya dia salah, ya nanti bisa rapat juga kan. Makmumnya kasihan. Walaupun kesalahannya dia ditanggung jasa. Apa hadisnya? Apa hadisnya? Al-imamu dhamin. Imam itu jadi penanggung jawab lah ya. Tapi kalau dikatakan kepada makmum, kalau imamnya bagus maka bagi kalian. Kalau imamnya buruk maka buruknya bagi imam saja. Ya, merambah kepada makmum. Kalau was-was kayak tadi sholat lagi. Ayo, lupa kayak mana ini? Tentang rampung gue kan? Ya, nunggu selesai aja atau mengundurkan diri dari jadi makmumnya sholat sendiri. Tentunya diperhatikan manfaat apa ya, maslahat dan madharat. Kalau nanti malah bikin ribut, bergejolak nanti diganggu orang lagi, orang saya gara-gara aja. Nah, bisa. Ketika kita mampu ya, dalam artian di situ kita punya kapasitas di suatu masjid itu, kita takdir lah ya, kita bacaan kita lebih bagus daripada imam intinya. Nah, terus kan kita di situ divonis batal sholatnya ya, karena kita punya kemampuan untuk jadi imam, tapi mungkin masih takut atau kewuh gitu katakanlah. Nah, terus kalau kasusnya seperti itu Ustaz, apa gitu? Jadi di masjid itu orang ini biasa jadi imam gitu loh. Ada satu orang yang nggak suka imam yang digantikan gitu loh. Jadi para jamaah ini nyamannya orang ini yang jadi imam. Tapi si imam yang selalu jadi imam, maksudnya yang jamaah pada senang ini pindah. Nah terus pas main ke situ seringnya juga disuruh jadi imam. Tapi imam yang ini tadi kadang ngotot gitu loh. Jadi sebelum tahu imam yang bagus bacaannya ini tadi ada di masjid tersebut, terus dia ini dan hukum mati dia ngadeg di CI. Nah otomatis kan dicolong start ini. Nah ini termasuk syarat divonis batal enggak yang bacanya bagus ini tadi Ustaz? Sebagai makmum. Nah, jadi dia jadi makmum tapi karena didului itu loh Ustaz. Yang jadi imam tadi bacaannya lahannya jali apa kopi? Bisa ke jali, soalnya karena an'amta alaihim gitu loh kan. Jadi ada yang ditambah, ada yang dihilangkan, ada yang diganti. Ada kopi. Berarti nganu se. Suami duduk niki jali niki itu perlu dicek lagi jali kopinya sama juga mana Pak? Mana angka tanya agak panjang, maknanya masih tetap engkau berikan kenikmatan. Yang iya kan, yang tidak tasir kan ilmunya kan jadi iya kan. Mungkin iya kurang ditekan tasdidnya mungkin ya, kurang ditekan tasdidnya kurang kelihatan. Masih dipahami maknanya hanya kepada
masih dipahami mananya dari Allah. Allah kalau sampai ya. Bisa orang takmir itu. Soalnya kalau kita mau terapkan di tanah Jawa nanti banyak sekali imam yang parah. Imam yang diganti lah. Karena ilmunya bukan lisan Arab, baca ilmu. Makanya ini pentingnya belajar tajwid. Sampai atau supaya setidaknya para imam itu tajwidnya minimal standar lah, ya lahannya tidak. Allah. Sikap semangat. Ini masih Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar adalah semata yang beliau disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puas, Pak.